podcast kita. Nah, sebelum memulai podcast kita mau perkenalan dulu nih. Perkenalkan, nama saya Saskia Nanda Rifki, biasa dipanggil Cia. Perkenalkan, nama saya Lutfi Azara, biasa dipanggil Lulu. Bahkan nama saya Fizul Kamal, biasa dipanggil Kamal. Nah, nama gue Dio Ataris, biasa dipanggil Dio. Oke, jadi kali ini kita akan bahas suatu hal yang sangat berdampak buruk bagi lingkungan masyarakat. Nah, kalau kita nggak bisa mengatasinya tuh bakal berdampak yang sangat fatal. Apa tuh, Ci? Nah, kita bakal membahas tentang limbah rumah tangga. Kita akan bahas pengertiannya, dampak buruknya, sama cara mengatasinya. Nah, kita bahasnya secara santai aja ya, biar kita bisa sama-sama belajar. Yuk. Betul. Limbah gimana sih? Jangan ngomong gitu, langsung tip gitu. Nggak apa, lanjut aja kali ya. Bagus ya? Bagus banget sih Bagus pembahasannya. Itu pembahasannya. Bagus banget. Banget nih pembahasannya karena hampir setiap hari pasti setiap rumah tangga menghasilkan limbah yang bila tidak ditangani dengan baik akan bermanfaat buruk bagi kondisi lingkungan lain. Nah, betul banget. Sebelumnya dari kalian ada yang tahu gak sih apa itu limbah rumah tangga? Kau tahu, tapi sebelumnya boleh minum dulu gak? Oke, kita minum dulu ya. Yuk. Oke, jadi limbah rumah tangga itu merupakan buangan berbentuk cair dan padat, baik dari dapur, kamar mandi, dan cucian. Pastinya selain limbah ini berbahaya bagi lingkungan, ia juga dapat mengganggu kesehatan manusia loh. Sebab dalam limbah tersebut banyak banget kuman dan bakteri yang menyebabkan banyak penyakit. Benar, limbah rumah tangga juga tergolong dalam limbah B3, yaitu salah satu limbah berbahaya yang merujuk pada bahan berbahaya dan beracun karena sifatnya yang dapat merusak, mencemari lingkungan, dan membahayakan kesehatan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, limbah rumah tangga juga ada yang berbentuk cair dan padat. Nah, limbah rumah tangga tuh berdampak buruk, bisa merusak air, mencemari tanah, berpengaruh juga pada sumber air yang untuk minum masyarakat. Nah, di dalam rumah tangga juga banyak sekali mengandung penyakit. Aduh, ternyata air yang selama ini kita minum itu berumah limbah rumah tangga ya. Takut banget deh. Takutnya. Iya takut banget. Oh iya, setahu aku juga limbah rumah tangga tuh digolongkan dalam 2 jenis ya. Kalian ada yang tahu gak sih? Oh iya, limbah rumah tangga itu digolongkan dalam 2 jenis, yaitu ada limbah organik dan anorganik. Limbah organik itu adalah limbah yang berasal dari makhluk hidup sehingga menjadi unsur karbon. Contohnya seperti kotoran manusia, hewan, dedaunan kering, sisa makanan, dan lain-lain. Sedangkan limbah anorganik itu limbah yang tidak memiliki unsur karbon. Contohnya seperti pupuk kimia, karet, baterai, kaleng, dan plastik. Jadi menambahkan nih guys, limbah organik itu lebih mudah diuraikan oleh mikroorganisme dibandingkan limbah anorganik karena limbah anorganik memiliki unsur karbon yang memiliki rantai kimia yang kompleks dan juga panjang. Itulah sebabnya limbah organik sering kita lihat membusuk. Oh, gue juga mau nyebutin salah satu limbah rumah tangga yang berbentuk cair ya, yaitu sisa air cucian yang mengandung deterjen dan sabun. Deterjen yang memiliki daya cuci yang lebih baik daripada sabun karena mengandung surfaktan atau bahan pembasah yang menurunkan tegangan permukaan air. Penggunaan deterjen dapat melepaskan partikel kotoran dari pakaian dan terlarut dalam air. Hal ini yang dapat menimbulkan pencemaran yang membuat air menjadi berbau, membahayakan kehidupan makhluk hidup di sungai, meningkatkan pertumbuhan eceng gondok, meresap ke sumur-sumur masyarakat, dan menyebabkan kanker. Bahkan belum ada teknologi yang mampu mengolah limbah deterjen secara sempurna, termasuk instalasi pengolahan air pump dan instalasi pengolahan air limbah industri. Tunggu ya guys. A few minutes later. Oke, lanjut. Ya, gue juga mau nyebutin salah satu limbah rumah tangga yang berbentuk padat. Ada kaleng yang bekas yang mengandung karatan yang dapat merusak struktur tanah, mencemari air, dan mengakibatkan penyakit yang disebut dengan kanker. Nah, setelah melihat dampak limbah rumah tangga yang sangat besar terhadap lingkungan, diperlukan tindakan untuk mengelola limbah rumah tangga. Nah, pastinya setiap keluarga itu memiliki peranan
yang sama dalam mengelola limbah rumah tangga, karena kita yang menghasilkan limbah rumah tangga tersebut. Benar banget. Nah, banyak banget ya Iya, caranya. banyak banget. Parah. Nah, banyak banget cara yang mencegah dampak buruk limbah rumah tangga bagi lingkungan. Contohnya misalnya seperti tidak membuang sampah ke bak cuci piring, memasang alat penyaring sampah pada bak cuci piring dan kamar mandi, dan juga memperhatikan aliran ke saluran yang buangan yang benar, dan membuang saluran air kotor dan bak perserapan. Mendaur ulang sampah juga termaksud. Contohnya, mengubah botol menjadi pot bunga, pemisahan sampah sehingga dapat dijual dan bernilai ekonomi. Misalnya, kertas dengan kertas, plastik dengan plastik, dan pengomposan untuk membantu kesuburan tanaman di halaman serta memperbaiki struktur di dalam tanah. Ada juga nih hal yang gak kalah penting, yaitu penggunaan produk yang ramah lingkungan seperti deterjen ramah lingkungan, sabun ramah lingkungan, terus sampo ramah lingkungan, dan lain-lain. Nah, kalau kita ingin membeli produk yang baik dan ramah lingkungan, kita harus cermat memilih. Terus, memilih produk yang memiliki kandungan bahan oleh seleksi penelitian. Milih bahan yang surfaktanya rendah. Pilihlah yang kandungan fosfatnya rendah dan sedikit busanya juga gitu. Sering banget gak sih kayak kita ngeluh tentang kondisi lingkungan kita yang kurang nyaman, seperti kotor, bau, banyak sampah, seperti saluran air keruh dan terkontaminasi. Kesel banget ya pasti, karena bagi kita itu tuh kayak kurang nyaman gitu. Tapi sadar gak sih, itu semua tuh tidak lain adalah perbuatan dari kita sendiri selaku anggota dari keluarga yang dinamakan rumah tangga. Itu semua akibat dari limbah yang kita hasilkan sehari-hari, limbah rumah tangga. Nah, bener banget tuh. Makanya jika kita ingin lingkungan yang bersih dan sehat, kita harus memperbaiki pola hidup kita. Kita selalu saja memakai dan membuangnya seenaknya, sembarangan. Jika lingkungan kotor, bau, gak sehat, kita mengeluh dan kita komplain kepada petugas kebersihan dan pemerintah. Padahal kita lah yang patut disalahkan, karena semua itu adalah akibat kelalaian kita. Oh gitu ya. Permasalahan tentang limbah rumah tangga itu memang sangat erat kaitannya dengan kultur yang ada dalam masyarakat yang terbiasa membuang sampah dan limbah secara sembarangan. Inilah yang terjadi kendala karena bagaimana juga sulit mengubah suatu kebiasaan yang ada demi kondisi lingkungan. Kesadaran memang sangat dibutuhkan dalam mengatasi segala permasalahan yang ada, apalagi dengan permasalahan lingkungan di tempat tinggal kita. Pasti semua hal memang mendatangkan sisi baik dan buruk. Di samping melakukan tindakan konsumsi, maka kita harus mengatasi dampak dari tindakan konsumsi tersebut terhadap lingkungan yang nantinya akan berpengaruh juga bagi diri kita dan orang lain sekitar. Maka dari itu, yuk kita sama-sama melakukan yang terbaik untuk diri kita sendiri, lingkungan, dan orang lain dengan bertanggung jawab atas limbah rumah tangga yang kita hasilkan. Oke, jadi teman-teman, mungkin itu saja yang kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas tadi dapat jadi pelajaran bagi kita dan semuanya. Ya, betul banget. Semoga dari pembahasan kita ini kita dapat menjadi masyarakat yang lebih peka dan peduli terhadap lingkungan. Nah, sebelum menutup podcast ini, kita ada pantun nih. Berbaju kurung si anak dara. Cakep. Cakep. Sanggul berhias, kembang mati. Cakep. Kalau tersedap tutur bicara, Mohon maafkan sepenuh hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. bye. Terima kasih Thanks. semua. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa Dan like, like, dan Subscribe, komen, like, share. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minum. Enggak. Oke. Ini bukan nanti tapi puji, anjay. Jadi kita mau makan bakwan dulu guys sebelum mulai podcast. Ikut makan. Bir. Kolai. Enggak, gue nggak gitu juga. Tinggal kita, ya kan? Pastinya semua orang tuh memang pastinya semua hal yang mendatangkan sisi apa anjing. Astagfirullahaladzim. Diam dulu.
Tunggu, diem dulu. Jangan gerak please. Jangan gerak. Apaan tuh nih, Mas? Iya lupa. Bro. Ada lagi mau. Baru mau ngomong. Gue lagi mikirin bawaan. Gue lagi mikirin bawaan di sana. Enggak fokus ya. Gue lagi mikirin bawaan dari tadi. Allahumma.